Ya amma ummi, inna azabad dunya ahwan min azabil akhirah. Sesungguhnya bagaimanapun azab dunia ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan di azab akhirat kelak. Azab di akhirat kelak. La takhafi, iqtahimi. Janganlah kau ragu. Melompatlah kau ke dalam api itu. Faktahamat. Dia pun lompat masuk api tersebut bersama bayinya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan dari pembahasan Jami'ul Ulum wal Hikam. Masih membahas di hadis kedua ya. Hadis Jibril alaihi salam. Ya enggak? Sampai ke fasal, berkata Imam Ibn Rajab rahimahullah, qad taqaddam anna al-a'mala tadkhul fi musamma al-Islam. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya amalan-amalan masuk ke dalam kategori Islam. Wa musamma al-iman aidan, tapi juga bisa masuk ke dalam kategori keimanan. Ya, kemarin kan kita jelaskan ya. Ini kita ulang dikit nih. Islam, iman dan ihsan. Sebagaimana ditanya Jibril alaihis salam dan dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah kita jelaskan. Islam ketika disebutkan bersamaan bareng Islam, iman, ihsan gitu, maka masing-masing memiliki makna dan batasan masing-masing. Tapi ketika disebutkan bersendirian Islam doang, maka mencakup maknanya iman. Ya? Mencakup maknanya ihsan. Disebut iman doang, mencakup maknanya Islam. Mencakup maknanya ihsan. Seperti fakir dan miskin. Kalau disebut bareng fakir dan miskin, masing-masing memiliki batasan makna. Tapi ketika disebut bersendirian fakir, maka mencakup miskin. Disebut miskin doang, maka mencakup fakir. Batasannya adalah fakir orang yang membutuhkan dan tidak punya penghasilan. Oke? Dia membutuhkan dan tidak punya penghasilan. Miskin punya penghasilan tapi kurang. Batasannya di situ. Kalau disebutkan fakir dan miskin ada batasannya. Tapi ketika disebutkan menolong orang-orang fakir, itu maksudnya mencakup miskin juga, Jal. Begitu. Ya, menolong orang-orang miskin, maksudnya fakir juga, nggak ditinggalin. Begitu. Dapat nggak? Ketika kalau bersendirian dia bersatu, kalau bersatu dia berpisah. Itu begitu. Ya. Seperti qada dan qadar. Qadar adalah penulisannya di Lauhul Mahfuz. Qada ketika poin yang dituliskan di Lauhul Mahfuz direalisasikan di universe, di alam semesta. Oke? Beriman kepada qada dan qadar masing-masing ada batasannya tuh. Qada apa maksudnya? Qadar apa maksudnya? Tapi ketika disebutkan bersendirian maka mencakup makna yang lain. Beriman kepada qadar, yakni kepada qada juga. Beriman kepada qada, yakni beriman kepada qadar juga. Demikian Islam, iman dan ihsan. Islam sebagaimana kita lihat dari jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya Islam apa? An tasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah wa tasumu ramadan wa tahijjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Hal yang kita kenal dengan nama rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ini amalan-amalan fisik Islam. Iman ketika ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qada wal qadar khairihi wa syarrihi. Nah, ini amalan-amalan batin, beriman kepada, kelihatan enggak? Enggak. Beda salat tadi, kelihatan enggak? Nah, fisik. Islam dan iman ketika disebut bareng masing-masing punya nah, tapi ketika disebut bersendirian Islam doang maka mencakup mana? Disebut iman doang maka mencakup mana Islam. Itu maksud. Baik, kita teruskan. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya amalan-amalan masuk di dalam kategori nama atau kategori masuk di dalam kategori Islam, al-Islam, ya. Wa musamma al-iman aidan, dan amalan-amalan juga termasuk di dalam kategori bentuk keimanan. Wa dzakarna ma yadkhulu fi dzalika min a'malil jawarih adh-dhahirah, dan telah kita sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut dari amalan-amalan yang sifatnya fisik zahir.
Wa yadkhul fi musammah aidan a'malul jawarih al-batinah, dan masuk juga ke dalam nama keislaman atau keimanan amalan-amalan fisik dan amalan-amalan yang sifatnya batin, yang zahir dan yang batin. Ya. Fayadkhul, maka masuklah di dalam a'mal al-Islam yang termasuk ke dalam kategori Islam. Misal ikhlasuddin lillahi ta'ala, mengikhlaskan agama hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yakni menyerahkan seluruh bentuk beragama, beribadah hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masuk ke dalam Islam, masuk juga ke dalam iman juga. Ya, ketika disebutkan bersendirian. Ya. Wan nushu lahu wa li'ibadih, juga masuk ke dalam praktek keislaman atau keimanan, bernasihat ya bagi Allah dan bagi para hamba-hambanya. Ingat maknanya bernasihat apa? Ingat ya, bukan nasihat yang ada di dalam terminologi masyarakat kita, nasehatin, bukan begitu. Nasihat artinya tulus menghendaki kebaikan bagi individu dengan cara memenuhi hak-haknya. Tuh. Maka bernasehat kepada Allah artinya tulus, ikhlas, memenuhi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya bernasehat kepada agamanya, demikian. Bernasehat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian. Ya. Dan juga kepada para hamba-hambanya Allah, yakni memenuhi hak-hak para manusia, memenuhi kewajiban kita ya untuk memenuhi hak mereka. Wasalamatul qalbi lahum minal ghisyi wal hasad wal haqd, termasuk dalam kategori nilai keislaman atau keimanan ketika hati kita terbersihkan dari kedengkian, kebencian, dendam dari hamba-hamba Allah, hasud dari hamba-hamba Allah. Wa tawabi' dzalika min anwa'il adza, dan hal-hal yang berupa demikian di antara bentuk-bentuk yang menyakiti muslimnya, hamba Allah yang lain. Wa yadkhulu fi musamma al-iman, dan juga masuk ke dalam kategori keimanan wajalul qulub min dzikrillah wa khusyu'iha inda sima' dzikrihi wa kitabih. Di antara bentuk keimanan, di antaranya adalah ketika hati seseorang bergetar dan tambah tunduk dan tambah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendengar ayat-ayatnya, ketika berzikir mengingatnya. Itu di antara bentuk keimanan. Wa ziyadat al-iman bidzalik, dan bertambahnya kadar keimanan seiring dengan membaca kitabullah atau dengan berzikir kepada Allah. Wa tahqiq at-tawakkul 'ala Allah azza wa jalla, termasuk dalam kategori penerapan nilai keimanan perealisasian tawakal, bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khaufullah sirran wa alaniyah, takut kepada Allah. Demikian juga diantara bentuk penerapan nilai keimanan ketika seseorang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala sir wa alaniyah, ketika dia bersendiri, nggak ada orang, nggak ada yang lihat mata makhluk, wa alaniyah, dan ketika di hadapan orang dia takut pada Allah dalam dua kondisi tersebut. Itu diantara bentuk nilai keimanan. Warridha billahi rabban wa bil islami dina, termasuk bentuk keislaman ketika seseorang ridha benar-benar. Ridha, mereka meridhoi Allah memang sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ganjalan sedikit pun untuk menerima hal tersebut. Itu ridha. Ya, menerima secara total maksudnya, dan mencintai hal tersebut. Ya, dia mencintai Allah sebagai Rabbnya, dia mencintai Islam ini sebagai agamanya, dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Ridha. Ya. Wa ikhtiyar talaf an-nufus bi'a'zam anwa' al-alam 'ala al-kufr. Juga di antara bentuk nilai besar keimanan ketika seseorang memilih untuk agar dirinya terkena segala bentuk gangguan, sakit, derita, daripada mesti ditukar keimanannya dengan kekufuran. Ya, lihat. Di antara bentuk keimanan ketika seseorang lebih memilih seluruh bentuk derita terjadi padanya,
daripada harus ditukarnya akidahnya, agamanya, dan kembali dia kepada kesyirikan atau kepada penyimpangan. Dia lebih memilih untuk menderita dengan segala bentuk derita daripada harus melepaskan akidahnya. Itu diantara bentuk nilai keimanan. Kita ini nothing wallah, ujian-ujian yang kita hadapi ini karena akidah kita, karena agama kita dibanding salaf terdahulu atau dibanding para kaum muslimin yang terlebih dahulu lagi yang beriman kepada Allah Subhanahu. Nothing. Wallah, ujian kita ini nothing. Alhamdulillah. Apa sih ujian kita ini? Dibenci, dicaci, dimaki, digunjing, banyak haters, bla bla bla. Nggak jadi gatel, nggak jadi bentol. Iya gak? Orang-orang terdahulu, diriwayat Imam Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasul cerita sallallahu alaihi wasallam. Lamma kanat al-lailah allati usriya bi, pada malam ketika aku diajak Isra, yakni Isra Mi'raj. Ingat ya? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, sorry. Isra ini dari Haram ke Quds. Mi'raj dari Quds ke langit 1, 2, 3, 4 sampai Sidratul Muntaha. Itu Mi'raj. Di malam ketika kejadian itu, wajadtu rihah thayyibah. Aku menemukan wangi yang sangat ajib, luar biasa ya. Bau yang sangat wangi luar biasa. Oke? Fasaltu, maka aku pun bertanya kepada guide-nya Rasul ketika Isra Mi'raj, siapa? Jibril alaihi salam. Ya Jibril, ma hadhihi raihah? Wangi apa ini? Ajib benar. Begitu kan? Bahasa kita ini ajib benar. Kata Jibril alaihi salam, innaha raihat masyitah wa auladaha. Ini wanginya masyitah dan anak-anaknya, anak-anak masyitah. Ma sya'nuha? Emang apa? Kisahnya dia seperti apa? Kisahnya masyitah seperti apa? Jibril pun menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanat tamshit ibnata Fir'aun. Dia adalah seorang wanita pelayan yang bertugas nyisirin putrinya Fir'aun. Zamannya Musa alaihissalam. Fir'aun Musa alaihissalam. Fir'aun zamannya Musa alaihissalam. Fir'aun dia orang yang mengaku Tuhan dan memaksa manusia untuk menyembah, dan dia berkata wa ana rabbukumul a'la, dan akulah Tuhan kalian yang mati. Dia beriman dan menyembunyikan keimanannya. Oke? Suatu hari ketika nyisirin, saqatat al-midra yani misht, sisirnya jatuh. Jatuh refleks. Dia ngambil, dia bilang bismillah. Dia bilang gitu. Dengan nama Allah. Ini bocah, ini putri dengan polosnya bertanya, Abi, ayahku ya nih? Yang kau menyebut dengan nama ayahku tadi? La, kata dia. Rabbi Allah wa Rabbu abik. Aku menyebut Allah, Rabbku, dan Rabbnya ayahmu. Bingung nih anak. Hal ukhbir abi? Aku bilangin sama bapakku ya, katanya gitu. Katanya Masyitah dengan tegas dia, naam, iya bilangin aja. Allahu Akbar. Dibilanginlah sama bapaknya. Dibahas gitu, mbak, maksud dia punya Tuhan lain, begitu kali. Dipanggillah Masyitah, ditangkap dan dihadapkan kepada Fir'aun. Dan dia bertanya, alaki rabb ghairi? Kau beneran punya Tuhan lain selain aku? Kata Fir'aun. Dengan polosnya Masyitah berkata, na'am, Rabbi Allah wa Rabbuk. Rabbku adalah Allah. Dan ia juga Rabbmu. Allah. Kata. Akhirnya fa'umira bibaqarah. Diambillah, akhirnya diperintahkan untuk didatangkan baqarah. Baqarah secara bahasa artinya kerbau, gede. Oke? Ini gambaran maksudnya apa? Panci yang begitu besar luar biasa, minan nahas, yang terbuat dari timah. Oke? Panci yang begitu besar luar biasa terbuat dari
dinyalakan di situ api atau dipanaskan di situ, panas yang luar biasa. Akhirnya diancam dia untuk meninggalkan Tuhannya. Dia nggak mau, dia bertahan dengan keimanannya. Ya sudah, kalau gitu apa yang terjadi? Kau tahu apa yang terjadi pada orang-orang yang menyembah hal lain, meyakini hal lain sebagai Tuhannya selainku, begitu kan? Iya, dia siap. Maka kami akan menghukummu dan anak-anakmu. Ibu. Awas. Dan dia siap menerima itu. Tapi ditanya, halaki hajah, yani any last request, ada permintaan terakhir gak? Ada yang bertanya, ada yang bilang, ana indi laka hajah, yani aku punya satu keperluan yang aku mohonkan padamu. Apa? Nanti kumpulkan tulang-tulangku dan tulang anak-anakku, bungkus di satu kafan bersama dan kuburkan kami bersama di satu liang. Kata Fir'aun kepada pembantunya, dzalika laki minal haq. Ya, itu hakmu bagaimanapun kau telah melayani kami. Akhirnya fa'umira bi baqarah, didatangkanlah panci besar itu. Fa'ulqiya biwaladiha wahidan baina yadaiha. Dilemparkan anaknya satu persatu di hadapan mukanya ke dalam api itu. Dan dia bertahan, dia nggak mau meninggalkan agamanya. Ila an intaha ila as-sabi laha murdi'. Sampailah gilirannya baby yang lagi menyusu padanya, anak dia yang masih baby. Ka'annaha taqa'asat. Dia nggak tega sama bayi ini, seolah-olah dia bergetar dan ragu karena nggak tega sama bayi ini. Fanataqas sabi. Tiba-tiba bayi itu berkata. Bayi itu tiba-tiba speaks. Ya amma, Umi, inna azabal akhirah, inna azabad dunya ahwan min azabil akhirah. Sesungguhnya bagaimanapun azab dunia ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan di azab akhirat kelak, azab di akhirat kelak. La takhafi, iqtahimi, janganlah kau ragu. Melompatlah kau ke dalam api itu. Faktahamat, dia pun lompat masuk api tersebut bersama bayinya. Allahu Akbar. Hanya karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena mempertahankan akidahnya. Orang dulu. Ibnu Abbas bercerita radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Tidaklah berbicara ketika baby kecuali 4 kasus yang sahih. Oke? Dalam hadis ini dibilang 4. Oke? Kasusnya Isa ibnu Maryam alaihissalam. Kasusnya Juraij. Ya kan? Terus kasus ini sama kasus Ashabul Ukhdud ternyata di luar yang disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wallahu alam, Ibnu Abbas mungkin belum mendengar kisah Ashabul Ukhdud, bisa demikian. Jadi cara mengumpulkan sebuah kabar, ini kumpulin dulu dari banyak riwayat terus satuin satu sama lain. Ya. Lihat. Betapa ujian kaum terdahulu atas keimanannya luar biasa. Dan membaca hal-hal demikian memperkuat keimanan kita, memperkuat manhaj, akidah kita. Ya, kita diuji di atas hak ini. Demikian memang sunnatullah bagi mereka yang beriman dan mengikuti jalan kebenaran. Ya, bacalah sirah yang ada pada salaf, itu memperkuat kita. Menguatkan hati kita yang seringkali goyah dan lemah menghadapi ujian-ujian dunia. Ya.
Maka di antara nilai keimanan adalah ketika seseorang memilih segala bentuk derita terjadi padanya daripada harus menukar agamanya kembali dengan kekufuran. Allahu Akbar. Ya. Ini pernah kita jelaskan, sabat, kasus-kasus sabat yang ada pada para salafus saleh. Ada kisah-kisah sabat dari para salafus saleh ada di El-Ghada, nanti dilihat. Ya. Wastish'ar qurbillah minal abdi wa dawam istihdarih. Di antara bentuk keimanan ketika seseorang sangat dapat merasakan, sangat menyadari, merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala dekat dengannya. Dan senantiasa dia menyadarkan dirinya bahwa Allah dekat dengannya. Ya? Yani semua orang tahu bahwa Allah Maha melihat dan dekat. Tapi apakah semua orang senantiasa sadar demikian sehingga kesadarannya menahan dia dari berbuat maksiat? Enggak. Ya. Wa ithar mahabbatillah wa rasulih ala mahabbat ma siwahuma. Di antara bentuk keimanan ketika seseorang lebih mengedepankan cintanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam daripada cintanya kepada hal-hal lain selain Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal hubbu fillah wal bughdhu fihi. Di antara bentuk keimanan ketika kita mencintai seseorang karena Allah. Ketika kita membenci seseorang juga karena Allah Subhanahu wa taala. Wal ata' lahu wal mana' lahu. Ketika kita memberi, sharing, berbagi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menahan enggak berbagi juga pertimbangannya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an takun jami'al harakat wa sakanat lahu. Dan ketika seluruh aktivitas dia niatkan dan dia persembahkan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa samahatun nufus bi ta'ah al-maliyah wal badaniyah. Dan ketika seseorang mendermawankan jiwanya, ya, ataupun mendermawankan kegiatan fisiknya dengan segala bentuk ketaatan kepada Allah, dengan hartanya ataupun dengan fisiknya, ya. Wal istibsyar bi amalil hasanat wal farah biha. Di antara bentuk keimanan adalah ketika seseorang happy, dia mendengar adanya amal saleh yang terjadi, dilakukan entah olehnya entah oleh dia happy melihatnya. Ketika seseorang melihat sebuah amal saleh, sebuah nilai hak didirikan, dia happy, bahagia. Oke? Okay? Wal musa'ah bi amal as-sayyi'at wal huzn 'alaiha. Dan dia bersedih hati, bete ketika terjadi amal buruk terjadi. Ya, enggak nyaman dia, enggak nyaman, ya. Enggak nyaman ketika dia melihat terjadinya atau didirikannya, diserukannya nilai keburukan dan lain-lain. Ya. Wa ithar al-mu'minin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala anfusihim wa amwalihim. Dan mengedepankan ketika para orang-orang yang beriman lebih mengedepankan, ya, Rasul, cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada cintanya kepada diri mereka masing-masing, daripada kecintaan mereka kepada harta mereka. Wa kathratul haya wa husnul khuluq. Di antara bentuk keimanan juga adalah banyaknya rasa malu. Malu. Wa husnul khuluq, dan perangai yang mulia. Perangai yang mulia. Wa mahabbah ma yuhibbuhu li nafsihi wa li ikhwanihi al-mu'minin. Di antara bentuk keimanan juga ketika dia mencintai bagi orang-orang beriman apa-apa yang dia cintai bagi dirinya. Yani ketika kita menghendaki dan mengharapkan kenikmatan kita dapatkan, kita juga happy. Ketika melihat saudara kita orang-orang beriman mendapatkan kenikmatan, kita ikut bahagia untuk mereka. Tuh. Yang tidak justru iri, dengki, hasad dan mengharapkan kenikmatan tersebut hilang dari saudara kita. Enggak begitu, tapi justru kita bahagia juga ketika saudara-saudara kita mendapatkan kenikmatan tersebut. Ketika kita terselamatkan dari keburukan, sebesar itu harapan kita agar saudara kita terselamatkan dari keburukan tersebut juga. Ya, dan bersedih ketika keburukan tersebut menimpa saudara kita.
Khususan al-jiran, khususnya kepada para tetangga. Nah, tetangga itu punya hak di dalam Islam. Ya, la yu'min ahadukum hatta yukrima jarah. Belum beriman dengan baik salah seorang di antara kalian sehingga dia menghormati tetangganya. Ya. Wa mu'adadah al-mu'minin wa munasaratahum wal hazan bima yuhzinuhum. Di antara bentuk keimanan juga, yaitu segala bentuk aktivitas yang memberikan kekuatan, menguatkan para orang-orang yang beriman dan menolong, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman dan juga bersedih hati atas apa-apa yang mendatangkan kesedihan kepada orang-orang yang beriman. Ya, ini di antara nggak bisa disebutkan semuanya, di antara bentuk-bentuk nilai keimanan. Ya. Wal nadhkar ba'd an-nusus al-waridah bidzalik. Maka mari kita sebutkan sebagian nas-nas yang diriwayatkan menegaskan nilai ini, yang menegaskan nilai ini. Fa amma ma wurida fi dukhulihi fi ismil Islam fa fi musnad al-Imam Ahmad wan Nasa'i an Muawiyah ibn Hidah qala. Ya. Nas-nas yang menyebutkan di mana aktivitas-aktivitas demikian ini juga masuk ke dalam kategori Islam. Oke? Di antaranya, ya ini dalilnya apa? Bahwasanya hal-hal demikian itu termasuk nilai keislaman. Oke? Nih, di antaranya yang diriwayatkan dari Muawiyah ibn Hidah di dalam Musnad Imam Ahmad dan Nasa'i dan lain-lain. Dari Muawiyah ibn Hidah radhiyallahu anhu dia berkata, Qultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, billadzi ba'atsaka bil haq, demi zat yang mengutusmu dengan hak, yakni demi Allah. Malladzi ba'atsaka Allah bih, hakikatnya apa sebenarnya yang Allah utusmu dengannya, yakni apa yang kau bawa sebenarnya dari Allah, gitu. Pesan apa yang sebenarnya kau bawa dari Allah, begitu, ya? Rasul pun menjawab, al-Islam, agama Islam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku pun kembali berkata, wa mal Islam, apa itu maksudnya Islam ya Rasulullah? Ya. Rasul pun bersabda, antuslim qalbaka lillahi ta'ala. Berislam adalah, yakni secara bahasa artinya berserah diri. Berserah diri. Hah? Iya enggak? Berserah diri tapi diiringi dengan kecintaan. Bukan keterpaksaan. Ya? Bukan keterpaksaan. Itu yang membedakan antara berserah diri dengan menyerah. Menyerah enggak diiringi dengan kecintaan. Tapi emang kepaksa. Iya enggak? Tapi berserah emang dia memilih untuk itu. Berangkat dari cintanya kepada sesuatu yang ia berserah diri kepadanya. Tuh, ma'al mahabbah, diiringi dengan love, diiringi dengan cinta. Itu berislam. Ya? Apa itu Islam ya Rasulullah? Apa itu berislam? Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, antuslima qalbaka lillahi ta'ala. Ketika kau menyerahkan hatimu hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antuwajjih wajhak lillah. Dan ketika kau hanya menghadapkan wajahmu hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Menghadapkan wajahmu hanya bagi Allah maksudnya menjadikan Allah satu-satunya zat yang kau sujud, kau sembah. Kau berikan sesembahanmu, yakni segala bentuk penghambaan dirimu hanya padanya. Enggak ada hal lain. Itu. Menghadapkan wajahmu kepada Allah itu. Mentauhidkannya. Ya. Wa antusalli as-salah al-maktubah, dan agar kau melaksanakan salat sebagaimana salat-salat yang diwajibkan, ya. Wa tuaddi az-zakah al-mafruḍah, dan ketika kau menunaikan zakat yang diwajibkan, tuh, ya. Wa fi riwayah qult, dan di dalam riwayat lain, okay, aku berkata, yakni Muawiyah bin Hidah radhiyallahu anhu berkata, wa ma ayatul Islam, apa ciri-cirinya seseorang berislam ya Rasulullah? Faqal, Rasul pun berkata, antakul, yakni kau berislam ketika kau berkata, aslamtu wajhi lillah wa takhallait, aku berserah, aku menyerahkan wajahku
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya apa? Aku menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahanku, wa takhallait, dan aku melepaskan diriku dari segala hal lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah. Itu maksudnya, yang tadi itu maksudnya apa? Maksudnya ketika kau berkata aku bersaksi bahwa la ilaha illallah, itu maksudnya. Wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah. Ketika kau mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa kullul muslim 'alal muslim haram, dan keseluruhan seorang muslim haram atas muslim yang lain. yakni hartanya, ya, badannya, nyawanya, nama baiknya haram untuk kita, yakni nggak boleh kita langgar, ya. Demikian. Nah, di hadis ini dijelaskan bahwa ketika ditanya tentang Islam, Rasul menyebutkan juga amalan hati dan amalan fisik. Nah, ketika kau menyerahkan hatimu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kau menghadapkan wajahmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan amalan-amalan yang sifatnya batin tapi masuk ke dalam kategori maka ini menunjukkan Islam ketika disebutkan bersendirian mencakup juga amalan batin sebagaimana mencakup amalan zahir. Ketika kau mendirikan sholat, batin apa zahir? Zahir. Ketika kau menunaikan zakat, batin apa zahir? Zahir. Ketika kau memenuhi hak-hak saudaramu, tidak melanggarnya, tuh, batin apa zahir? Muamalah zahir. Ya. Wa fi sunan an Jubair bin Mut'im an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam riwayat sunan dari Jubair bin Mut'im dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal fi khutbatihi bil khiyaf min Mina, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam khutbahnya ketika di Mina. Ya, ini berarti lagi ngapain kalau di Mina? Lagi haji. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun la yaghillu atau la yughillu," itu dua riwayat. "Thalathun la yaghillu alaihinna qalbu muslimin." Ada 3 hal yang dengannya tidaklah lagi ghil, benci, haqad, oke? Dendam hati seorang muslim. Ada 3 hal. Ini dimaknainya bisa 2 arah nih, bisa yaghillu, bisa yughillu, oke? Bisa artinya ada 3 hal yang dengannya seorang muslim menghilangkan dari hatinya penyakit hati, ghil. Oke? Seperti apa? Kedengkian. Nah, dendam, apa segala penyakit hati hilang dengan 3 hal ini. Kalau dimaknai demikian, berarti hakikatnya ini terapi buat seorang muslim bersihin hatinya. No, gimana caranya membersihkan hati kita dari penyakit hati? Nah, nih tipsnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benci, dendam dan lain-lain penyakit-penyakit hati hilang. Bisa maknanya, salasun la yaghil. Ada 3 hal yang seseorang kalau memang berislam benar, oke, dia akan total menerima dogma 3 hal ini. Kalau memang dia benar-benar berserah diri kepada Allah, ridho menerima Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Rasul sebagai nabinya, dia akan ridho menerima 3 dogma ini. Kalau belum dia menerima 3 dogma ini, berarti belum total hakikatnya dia berislam kepada Allah. Tuh, maknanya juga bisa begitu. Bisa la yaghil, bisa la yughil, muta'addi. Zain? Dan keduanya khair insyaallah datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil ini tips yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 hal yang dimana tidaklah berdengki ke atasnya hati seorang muslim. Oke? Yang pertama, ikhlasul amal lillah. Menyerahkan seluruh bentuk amalan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya? Nih, terapi. Menyerahkan segala bentuk amalan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokuskan untuk berikhlas dalam segala amalan. Hindari hal-hal yang membuat kita merusak
keikhlasan kita dari ria dan menunjukkan amalan-amalan yang nggak ada urgensinya untuk hal tersebut di medsos dan lain-lain mengumumkan amalan kita ini, hati-hati. Hindari hal-hal itu. Demi apa? Demi memaintain nilai keikhlasan kita. Hindari hal-hal yang konyol, yang nggak ada urgensinya, yang mengancam bisa merusak keikhlasan beramal kita. Ikhlasul amal lillah, yang pertama. Itu. Yang kedua, munasahat wulatil umur, bernasehat kepada para penguasa. Tuh, lihat, betapa ini usul besar. Bernasehat kepada para penguasa. Ingat nggak tadi maknanya bernasehat? Tulus menginginkan kebaikan, jadi sabar dengan kekurangannya dan doakan hidayah baginya, gitu. Oke, sebagaimana konsep ahlus sunnah. Makin kita benci, makin kita caci maki, makin buruk kondisinya, makin suwe kita. Karena keberadaan penguasa hakikatnya keadilan Allah. Allah jadikan penguasa buruk demikian bagi rakyat yang buruk, Allah maha adil. Oke, mental setan nggak mungkin presidennya malaikat. Kenapa rakyatnya mentalnya setan? Ya nggak? Kita ini ngarep presiden dari golongan Umar bin Khattab, kitanya betah jadi Abu Jahal, Jal. Ya nggak? Rakyat yang nggak tahu diri. Ya nggak? Betah jadi ular, cuman presidennya pengennya dari singa, tapi muka lu kobra, najis. Nggak adil, mau dipelem cemen lagi, nggak adil. Ya nggak? Pemimpin ular ya ular, pemimpin singa ya singa. Ya nggak? Munasahat wulatil umur, bersabar, menghendaki kebaikan, tulus bagi para penguasa, doakan hidayah. Pilih untuk menutup aibnya daripada membongkar aibnya. Tuh, doakan kebaikan bagi mereka. Semoga mereka dapat hidayah dan bimbingan Allah. Berapa abad kita lalui bernegara demikian? Iya kan? Terus para masyarakat mencela dan memaki para penguasanya. Apakah kondisi negara kita makin baik? Kagak, kan makin hancur, Jal. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, luzum jama'atil muslimin. Bertahan di atas jamaah kaum muslimin, yakni tidak memecahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Ingat makna jamaah yang kita jelaskan di awal-awal. Awas, jamaah adalah patokan jamaah dan perpecahan dan furqoh. Jamaah kan lawan katanya furqoh. Jamaah persatuan, furqoh perpecahan. Patokan persatuan dan perpecahan patokannya di mana? Di jumlah atau di esensi nilai yang berada di atasnya? Esensi nilai. Luzum jama'atil muslimin, yakni bertahan di atas jamaah kaum muslimin, bertahan di atas jalan yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berada di atasnya. Itu. Bertahan di atas jalan itu, jangan lepaskan dirimu dari. Kalaupun bersendirian. Antal jamaah wa in kunta wahdak, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Engkaulah yang jamaah kalaupun kau bersendirian. Fa inna da'watahum tuhitu man wara'ahum. Tuh bisa man wara'ahum, bisa min wara'ihim. Sesungguhnya dakwah mereka, yakni dakwah para kaum muslimin. Oke? Doanya para kaum muslimin itu mencakup mereka yang berada di belakangnya, yakni orang yang memang muslim. Dia akan mendoakan kebaikan-kebaikan bagi para kaum muslimin yang lain. Maksudnya begitu. Ya? Sikapnya juga membawakan kebaikan bagi para kaum muslimin. Demikian ahlus sunnah. Kaum yang paling membawakan kebaikan kepada para kaum muslimin. Dari situ kita memperingatkan mereka dari kesyirikan. Kenapa? Karena azabnya sangat pedih dan membawa kehancuran. Kita menginginkan keselamatan buat mereka sebagaimana kita menginginkan untuk kita. Dari situ kita peringatkan mereka dari kesyirikan. Kita peringatkan mereka dari kebid'ahan. Kenapa? Karena kita cinta mereka. Kita mau amalan mereka diterima sebagaimana amalan kita diterima. Dari situ kita peringatkan mereka dari kebid'ahan. Demikian. Ya, tapi kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.